Oke, selamat sore menjelang malam buat kita semua. Sebelum kita mendengarkan pengajaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di sorga, kami sangat bersyukur karena di malam hari ini kami semua ibu-ibu datang untuk bersekutu di dalam Tuhan dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajarlah kami sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami bisa menjadi ibu-ibu yang berkenan di hati Tuhan, yang bisa mengasihi keluarga dan bisa menjadi berkat bagi keluarga kami. Tuhan, tolong kami saat ini dalam mendengarkan firman-Mu, dan ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai seorang ibu ataupun istri di dalam keluarga, tentunya kita memiliki tanggung jawab dalam mengurus rumah tangga kita, dalam mengurus suami kita, dalam mengurus anak-anak kita. Dan kita tahu tanggung jawab ini bukanlah gampang ataupun mudah dijalankan. Ini perlu perjuangan, ya. Kita harus bisa menjalankan dengan penuh usaha karena kita mengurus yang namanya satu keluarga. Jadi tidak mudah menjadi seorang ibu ataupun istri di dalam rumah tangga. Nah, tetapi melalui firman Tuhan pada malam hari ini kembali mengingatkan kita di dalam melakukan tanggung jawab kita ini. Bagaimana sikap kita sebagai seorang ibu ataupun istri di dalam rumah tangga kita. Dan apa yang menjadi fokus kita di dalam mengurus rumah tangga kita. Kalau kita membaca di kitab Amsal tadi, Amsal pasal 31, di ayat yang pertama diberitahukan bahwa Amsal ini adalah perkataan dari Lemuel, ya. Nah, orang mengatakan bahwa Lemuel ini yang dimaksud adalah Raja Salomo. Dan kita percaya memang Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo. Namun menariknya di situ dikatakan bahwa Amsal 31 ini atau perkataan ini itu berasal dari pengajaran ibunya. Dari seorang ibu. Dikatakan diajarkan oleh ibunya kepadanya. Jadi orang yang di mana juga mengurus rumah tangga. Dan kalau kita melihat di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-31, di situ Amsal ini menceritakan tentang seorang istri, seorang ibu yang sangat baik di dalam mengurus rumah tangga. Dan kita melihat bagaimana perjuangannya dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus dia mengurus rumah tangganya, sehingga rumah tangganya itu bisa menjadi baik, tertata, terolah dengan baik. Nah, di sini kita mau belajar tentang bagaimana seorang ibu berkorban untuk keluarganya. Bahwa seorang ibu berkorban untuk keluarganya, dia harus dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal, dan tentunya dengan tulus hati, dia melakukan semuanya itu tanpa bersungut-sungut, karena kalau kita mengatakan berkorban, kita harus dengan rela hati dan dengan sungguh-sungguh kita berusaha untuk melakukannya. Nah, di sini diberikan kita sebuah contoh dari seorang perempuan. Di ayat yang ke-26 dikatakan bahwa perempuan ini ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Tugas seorang ibu secara umum itu dibagi dua, fokusnya hanya dua saja, Pertama, mengurus kebutuhan jasmani, dan kedua tentunya mengurus kebutuhan rohani. Jadi tidak hanya kita fokus terhadap jasmani saja urusan keluarga, tetapi kita juga memperhatikan tentang urusan rohani keluarga kita. Dan di sini dikatakan bahwa istri ini atau ibu ini
dia membuka mulutnya dengan hikmat. Artinya apa? Dia adalah seorang yang berhikmat. Ya, hikmat itu bukan hanya sekedar punya pengetahuan, tetapi dia mengerti bagaimana dia harus bertindak ataupun bersikap dengan benar. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, hikmat itu selalu dikaitkan dengan takut akan Tuhan. Jadi kita bisa katakan bahwa hikmat itu adalah sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan, ya, sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Dan di sini dikatakan bahwa ibu ini dia membuka mulutnya dengan hikmat dalam arti apa? Dia mengajar, ya, mengajar anak-anaknya dengan hikmat. Ya, mengajar anak-anaknya bagaimana mereka harus hidup, ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia membimbing anak-anaknya agar mereka bisa menjadi orang-orang yang bertumbuh, ya, di dalam Tuhan. Makanya dikatakan dia membuka mulutnya dengan hikmat. Bukan sesuatu yang hanya sekedar nasihat saja, dan dia tak peduli, ya, apa yang terjadi terhadap keluarganya, khususnya anak-anaknya, bagaimana pertumbuhan moral mereka, ya, pemikiran mereka, karakter mereka. Tetapi dia di sini, ya, mengajar anak-anaknya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, dia memperhatikan kerohanian, ya, seisi keluarganya, terutama anak-anaknya. Dan kita percaya tentunya dia juga mengajarkan anak-anaknya bagaimana mereka bisa hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita bisa belajar dari ibu ini bahwa di dalam mengurus rumah tangga, kita juga harus memperhatikan kerohanian mereka. Ya, kita jangan hanya sibuk untuk urusan jasmani saja, tetapi kita juga harus memperhatikan kerohanian mereka. Kita harus menuntun mereka bagaimana mereka bisa harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, misalnya kita mengajar mereka agar mereka takut akan Tuhan, mereka beribadah kepada Tuhan. Ya, atau pertama-tama kita memperkenalkan Tuhan Yesus kepada mereka agar mereka bisa percaya kepada Tuhan. Jadi inilah yang dilakukan ibu ini atau istri ini, bahwa dia dalam keluarganya, apa yang dia ucapkan bukanlah perkataan-perkataan yang sia-sia saja ataupun perkataan-perkataan yang tidak ada gunanya, yang tidak ada faedahnya. Tapi dia mengucapkan kata-kata yang dimana penuh hikmat, yang untuk mengajar anak-anaknya agar mereka bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa kita jangan hanya fokus untuk berurusan dengan kebutuhan jasmani, tetapi kita juga harus fokus memperhatikan kerohanian keluarga kita. Ya, kadang ada ibu-ibu, ya, tidak mau peduli, ya, terhadap karakter anak-anaknya. Dan dia sibuk hanya hal-hal yang bersifat jasmani saja. Nah, tetapi di sini dikatakan bahwa ibu ini dia mengajar, ya, makanya dikatakan membuka mulutnya dengan hikmat. Apa yang dia sampaikan adalah hikmat, ya, sesuatu pengajaran yang sesuai dengan firman Tuhan, pengajaran yang berguna bagi kerohanian anak-anaknya. Jadi dia sangat menginginkan agar keluarganya itu bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka dia fokus, dia peduli terhadap kerohanian mereka dan dia ajar mereka. Lalu bagaimana dia mengajar mereka? Apakah dengan kekerasan ataupun dengan sikap yang memerintah? Karena kadang-kadang ada seorang ibu yang dimana dia memang apa yang dia sampaikan itu adalah benar, tetapi cara penyampaiannya atau sikap dalam mengajar anak tersebut, ya, seperti seolah-olah memerintah ataupun dengan sikap yang kasar. Memang apa yang dia sampaikan itu adalah benar, ya, sesuai dengan firman Tuhan. Ya, misalnya melarang ini tidak boleh karena ini dosa. Tapi cara penyampaiannya ataupun sikapnya itu seperti anak memandang adalah sikap yang kasar atau
seolah-olah hanya untuk mau memerintah saja. Nah, tetapi ibu ini dia di sini dikatakan bahwa dia mengajar ya pengajaran yang lemah lembut, ya bukan dengan pengajaran yang disampaikan dengan kekerasan, bukan. Dikatakan di sini ya ayat yang ke-26, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Dia memberitahukan ya dengan penuh kasih sayang. Ya, dia membantu anak-anaknya agar mereka bisa mengerti ya, dan dengan penuh kesabaran melatih anak-anaknya. Jadi bukan dengan emosi, bukan dengan marah-marah, tetapi di sini dikatakan bahwa dia mengajarnya dengan lemah lembut. Bukan berarti lemah lembut itu artinya kita ya tidak menunjukkan bahwa kita merasa bahwa apa yang dilakukannya itu adalah salah. Atau mungkin hanya suara kita yang kita buat nadanya lembut, bukan. Tapi kita bisa melihat bahwa dia memberikan pengertian dengan penuh kesabaran, ya dia menolong mereka untuk bisa mengerti, ya membantu mereka, ya berusaha bagaimana mereka bisa mengerti tanpa harus dengan bersikap kasar ataupun dengan ya sikap yang penuh ya memerintah. Jadi di sini dikatakan bahwa ibu ini dia memperhatikan ya kerohanian anak-anaknya, ya. Dia mengajar mereka dengan hikmat dan dia menyampaikan pengajarannya dengan lemah lembut. Nah, demikian juga kita di dalam keluarga, ketika kita berurusan dengan anak-anak kita, mereka bertumbuh, makin hari makin bertumbuh, dan tentunya mereka punya karakter ya yang terbentuk di dalam diri mereka, ataupun mereka bisa contohi dari teman-teman mereka, dari orang lain mereka bisa lihat ya. Sebagai orang berdosa, kita ini manusia cenderung bertumbuh ya, makin kita bisa ya menginginkan hal-hal yang jahat. Jadi tugas kita seorang ibu harus mendidik mereka. Tetapi waktu kita mendidik mereka, kita harus mendidik mereka dengan penuh kasih sayang. Ya, kita membantu mereka dengan sabar, ya, supaya apa? Supaya anak-anak kita itu bisa mengerti pengajaran firman Tuhan dan mereka pun bisa bertumbuh dengan baik. Jadi di sini kita melihat pengorbanan seorang ibu, ya, bahwa dia mengajarkan mereka dengan hikmat dan mengajarkan mereka dengan lemah lembut. Kalau mungkin ibu-ibu yang di luar sana, kadang mereka tidak sabar ya. Mereka merasa habis-habiskan tenaga saja untuk mengajar kamu. Atau mungkin dengan emosi ya mengatakan, saya kan sudah kasih tahu sama kamu. Wah, saya sudah habis, saya sibuk ini, saya punya banyak kerja, tapi gara-gara kamu ya menghabiskan waktu saya kerja saya yang lain akhirnya tidak bisa saya kerjakan. Udah saya kasih tahu satu kali, tapi kamu masih ulangi lagi, belum mengerti lagi. Nah, tetapi sebagai seorang ibu, kita bisa melihat di sini, di ayat yang ke-26 ini, bukan hanya mengajarkan mereka dengan hikmat, tetapi dengan penuh lemah lembut. Artinya apa? Dengan penuh kesabaran. Ya, dengan penuh kasih sayang. Dia menyediakan ya dirinya untuk mengajarkan mereka dengan baik. Ya, bukan merasa hanya menghabiskan waktu saja. Ya, hanya membuat sakit kepala saja, membuat stres saja hanya untuk urus kamu, hanya untuk tegur-tegur kamu, hanya untuk mengajarkan kamu. Ya, syukur-syukur kalau kamu satu kali dikasih tahu kamu mengerti. Kalau tidak, kita merasa sudah bosan sebagai seorang ibu. Nah, tetapi sebagai seorang ibu ya yang benar sesuai dengan firman Tuhan, sesuai tema kita pada malam hari ini, kita harus berkorban untuk keluarga. Ya, kita harus mengajar mereka dengan lemah lembut. Jangan kita merasa rugi ya dengan menghabiskan waktu, dengan menghabiskan tenaga. Kita tidak boleh melihat itu semuanya. Kita harus mengajar mereka dengan lemah lembut, dengan penuh kesabaran, dan tentunya menolong mereka agar mereka bisa mengerti ya pengajaran tersebut dan mereka bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Kita mengajar mereka dengan penuh kasih sayang. Ya, tidak ada bosan-bosannya, tidak ada habis-habisnya. Ya, kita terus mengajar mereka
membimbing mereka. Nah itulah makanya dikatakan seorang ibu yang berkorban untuk keluarganya. Dengan penuh perjuangan, penuh kesabaran, dan dengan tulus ya, melakukan semuanya ini. Jadi ini adalah urusan rohani. Ya, bagaimana seorang ibu ini ya, berkorban, dia berjuang untuk mengajarkan hikmat, untuk takut akan Tuhan bagi anak-anaknya, dan menolong mereka, mengajarkan mereka dengan lemah lembut. Lalu kita mau melihat sekarang hal yang kedua atau fokus yang kedua, yaitu mengajar ya bukan maksudnya berurusan dengan hal-hal jasmani. Kalau kita membaca di ayatnya yang ke-27, yang ke-27 dikatakan, ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Ia mengawasi di sini berarti apa? Melihat, memperhatikan secara cermat. Ya. Dia tidak seolah-olah mengabaikan, bukan. Tetapi dia begitu peduli. Makanya dikatakan mengawasi. Kalau kita mengatakan mengawasi, kita mengawasi seorang anak kecil, bayi, ataupun mengawasi sesuatu yang sangat penting, maka perhatian kita tidak boleh lalai. Ya. Kita fokus. Ya. Jadi di sini dikatakan ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Apa yang terjadi terhadap keluarganya, dia perhatikan semuanya, dia peduli. Dan tentunya apa yang terjadi di dalam keluarga, ketika dia tahu, dia langsung bertindak. Misalnya ketika ada di antara keluarganya, anak-anaknya, ya misalnya sakit, nah, dia memperhatikan. Ketika anaknya sakit, dia tidak seolah-olah tidak peduli, ya biarkan saja. Mau bagaimanapun apa yang terjadi terhadap anak-anaknya, mau sakit parah, mau sakit inilah, paling kita bilang ke dia, ya, oh kamu sakit ya, nah, semoga cepat sembuh. Ya, paling begitu saja. Tapi itu bukan ya ibu yang seperti ini yang dimaksud. Dia di sini dikatakan mengawasi. Ketika anaknya sakit, kurang sehat, ya, lalu dia bertindak, apa yang harus dia lakukan? Bagaimana supaya anaknya ini bisa cepat sembuh? Dia membantu anaknya, apakah dia membelikan obat, atau kalau demam dia kompres, atau dia bawa ke rumah sakit ya bersama dengan suaminya. Intinya dia peduli terhadap keluarganya. Bahkan ketika anak-anaknya belum makan, ya dia juga memperhatikan kebutuhan anak-anaknya. Apakah anak-anaknya makan dengan baik? Apakah anak-anaknya tidak kelaparan? Ya. Makanya dikatakan di sini ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Apa yang terjadi ya terhadap keluarganya, di antara keluarganya itu. Dia perhatikan baik-baik. Ya, termasuk kesehatan, termasuk ya makanan. Nah, saya rasa kita sebagai seorang ibu, ya kita sudah tahu ya. Misalnya kalau ada anak kita, dia lapar ataupun kehausan, ya kita cepat sekali bertindak menolong supaya anak kita ini bisa makan, bisa kenyang, bisa sehat. Lalu bukan hanya itu, apalagi ya tentang kegiatan anak-anaknya, tentunya dia juga perhatikan ya apa yang mereka lakukan. Dia benar-benar perhatikan. Apalagi misalnya ada yang mengatakan ya bahwa seperti pakaian mereka juga dia urus, ya. Dia perhatikan baik-baik dan dia bantu untuk menyediakannya. Jadi kita melihat di sini bagaimana dia mengawasi. Ini menunjukkan pengorbanan seorang ibu. Ya. Kata mengawasi berarti apa? Penuh perhatian, tanpa lelah, ya, tanpa merasa capek, ya, tanpa lalai, fokus. Ya, mungkin kita merasa wah begitu melelahkan sekali, ya memperhatikan banyak sekali urusan keluarga, ya terutama urusan jasmani, urusan kebutuhan ya di dunia ini saja, tentang masak lah, tentang minumnya lah, kalau kita punya bayi tentang ya susunya lah, ya tentang pakaiannya lah masih kotor, kita harus cuci, kita harus trika,
kita harus sediakan ini dan itu. Ya. Kita mungkin merasa aduh sudah capek lah, dan kita tidak begitu peduli. Ya. Nah, tetapi di sini diberikan kita sebuah contoh dari seorang ibu ini, bagaimana dia mengawasi. Artinya apa? Dia melihat dan terus-menerus melihat, memperhatikan. Ya. Ketika ada sesuatu yang kurang atau masalah, dia cepat atasi, dia cepat bertindak. Artinya apa? Dia berkorban, dia berjuang, ya, tanpa dia merasa lelah dan capek. Inilah kita bisa melihat pengorbanan seorang ibu. Ya, bahkan di sini dikatakan di kalimat selanjutnya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Maksudnya apa? Bahwa dia tidak makan karena ya malas kerja, bukan seorang yang tidak mau bekerja, tidak mau ya berusaha, bukan. Ibu ini adalah seorang yang bekerja. Dia bahkan ya pergi bekerja untuk mendapatkan makanan, membantu ya keluarga agar bisa mendapatkan penghasilan untuk mendapatkan makanan. Jadi bukan seorang ibu yang dia melakukan ini ya dia merasa sudah cukuplah, itu sudah besar loh apa perbuatan saya untuk keluarga saya, pengorbanan saya untuk keluarga saya. Kita melihat bagaimana ya kehebatan ibu ini ya. Dia sudah mengawasi keluarganya, tapi dia pergi lagi bekerja untuk membantu menyediakan makanan. Tentunya memang seorang ayah bertugas untuk menyediakan makanan ya. Tapi kalau kita melihat di zaman-zaman dulu seorang petani ya, jadi bukan hanya bapak yang pergi ke ladang ya, ibu juga pergi ke ladang. Jadi sudah capek juga kerja, masih mengurus rumah tangga juga. Jadi mengurus rumah tangga, mengawasi keluarga, dan pergi juga bekerja untuk ya mendapatkan makanan. Dia tidak bermalas-malasan seperti ibu-ibu yang lain, saya santai saja. Ya. Tapi tidak, makanya dikatakan dia tidak makan ya makanan ya dari kemalasan ya, dikatakan dia yang ke-27, makanan kemalasan tidak dimakannya. Ya, ada seorang ibu ya dia bersantai-santai saja, tak mau peduli ya makanan itu mau bagaimana. Ya kalau di kampung ada orang yang di mana tak mau ke kebun, tak mau urus, ambil sayur saja malas sekali. Ya harus suruh orang gitu, suruh suami dan gini-gini. Ya bukan di sini mengajarkan kita bahwa kita yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga, bukan. Tapi di sini kita belajar bagaimana seorang ibu ini dia begitu berusaha, berjuang untuk membantu mengurus rumah tangganya. Sekalipun dia sudah capek mengawasi keluarganya, tapi dia pun masih pergi bekerja. Lalu di ayat yang ke-28 di situ dikatakan anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Ketika anak-anaknya melihat perjuangan seorang ibu ini, sebenarnya ini adalah tanggung jawab seorang ibu, tetapi dia begitu berjuang, berusaha dengan tulus. Dikatakan ketika anak-anaknya melihat, dikatakan berbahagia. Mereka menghormati dia. Mereka bersyukur memiliki seorang ibu seperti demikian. Makanya dikatakan mereka bangun ya dan menyebutnya berbahagia. Anak-anaknya senang ya melihat bagaimana pengorbanan seorang ibunya, perjuangan seorang ibunya. Mereka menghormatinya. Mereka bangga ya. Bahkan bisa dikatakan mereka juga bersyukur ya memiliki seorang ibu seperti demikian. Tidak hanya anak-anaknya, dikatakan di sini pula suaminya memuji dia. Tak bisa disangkal bahwa suaminya yang melihat ya bagaimana perbuatan istrinya tersebut dalam mengurus rumah tangga. Dia menilai bahwa memang istrinya ini adalah luar biasa ya. Kalau kita melihat nanti di ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa istrinya ini dia katakan bahwa melebihi daripada wanita lain. Memang banyak wanita lain yang berbuat baik, tapi di sini si suami
di ayat yang ke-29 memuji istrinya ini sampai mengatakan istrinya ini melebihi daripada wanita lain. Artinya dia melihat memang perjuangan istrinya ini dalam mengurus rumah tangga sangat luar biasa. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, melalui firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa di dalam tugas kita, dalam tanggung jawab kita mengurus rumah tangga, tidak hanya urusan jasmani saja, tapi urusan rohani juga, dua-duanya. Dan ketika kita mengurusnya, tentunya orang mengatakan perlu perjuangan, perlu pengorbanan, berkorban, tidak merasa tidak berhitung seberapa dia sudah lakukan, tidak berhitung, tidak merasa saya sudah lakukan ini loh, saya sudah lakukan saya sudah capek lah, sudah cukup lah itu, tidak. Kita melihat bagaimana tadi dia mengajar anak-anaknya dengan hikmat dan dengan penuh kesabaran, lemah lembut, dengan penuh kasih sayang. Lalu yang kedua, di dalam mengawasi perbuatan rumah tangganya, memperhatikan apa yang terjadi terhadap keluarganya, apakah kebutuhan jasmani, bahkan dia pergi lagi membantu untuk bekerja. Itu juga bagaimana kita melihat pengorbanan seorang istri. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Mari kita belajar dari ibu ini. Tentunya kita bukanlah manusia yang sempurna. Atau mungkin kita bisa katakan mungkin kita tidak bisa mencapai sehebat ibu ini. Tapi kita bisa melakukan yang terbaik untuk keluarga kita tanpa kita bersungut-sungut ataupun berhitung-hitung. Kita lakukan dengan segenap hati. Dan kita harus melakukannya dengan tulus. Bukan dengan maksud tertentu, bukan maksud untuk kepentingan kita sendiri, bukan, tetapi dengan tulus, dengan rela kita mau melakukannya untuk keluarga. Makanya dikatakan berkorban untuk keluarga, berjuang, berusaha, dan dengan hati yang tulus tanpa berhitung-hitung apa yang kita lakukan. Jangan kita merasa saya rugi loh, saya sendiri yang sebagai ibu seolah-olah saya yang ini semua. Kadang-kadang kan kita mungkin berpikir seperti demikian. Memang kita capek sebagai seorang ibu. Tapi kalau kita melakukannya juga semua pada akhirnya kan untuk kebaikan keluarga kita dan kebaikan kita juga. Coba kalau kita tidak mau berkorban untuk keluarga seperti yang dilakukan ibu ini. Dia biarkan saja keluarganya mau jadi apa keluarganya. Karena hancur juga keluarga kalau begitu. Sakit tidak peduli. Anak-anak mengenal Tuhan tidak mengenal Tuhan itu tidak peduli. Padahal kita juga harus bertanggung jawab untuk urusan rohani. Kadang-kadang ada orang ibu mengatakan bahwa itu urusan gereja. Tapi tidak. Itu adalah urusan kita sebagai orang tua, sebagai ibu terutama. Ada seorang pendeta di Indonesia, pendeta ini sangat terkenal namanya Stephen Tong. Saya pernah pergi dengarkan khotbah seminari tentang pendidikan anak-anak, beberapa seri Dan salah satu perkataan kalimat yang sangat penting di situ dikatakan bahwa pendidikan anak yang terbaik bukan hanya kita mengatakan urusan gereja atau bukan kita hanya mengatakan urusan orang tua, tetapi kolaborasi antara keduanya, gereja dan orang tua. Jadi kita juga harus memperhatikan kerohanian mereka dan kita juga memperhatikan kebutuhan jasmani kita. Dan kita melakukannya dengan usaha, dengan sekuat tenaga, dengan tulus, itulah yang namanya berkorban untuk keluarga. Dan tentunya untuk kebaikan keluarga kita, untuk kebaikan anak-anak kita, suami kita, dan juga kita sendiri. Dan Tuhan pun berkenan kepada kita. Memang itulah yang Tuhan kehendaki sebagai seorang ibu. Dan kita dikatakan di sini sebagai
di Amsal 31 ini ya, mendapatkan kehormatan dari anak-anak kita dan bahkan pujian dari suami kita. Anak-anak kita pun senang melihat kita ya, bahkan kalaupun suatu hari mereka ya sudah besar ya, sudah sukses, mereka akan ingat-ingat semua apa yang kita lakukan. Mereka akan bisa menceritakan, wah memang mama saya itu ya, bagaimana perjuangannya, pengorbanannya terhadap keluarga, luar biasa. Ya, ada satu kesaksian dari salah satu keluarga, dia punya anak, kalau tidak salah 4, dan suaminya meninggal waktu mereka masih kecil sekali. Ya, dan ibu ini dia berjuang luar biasa, dia tidak mau menikah lagi. Lalu anak yang sulung ini ya dia sudah berhasil dan dia ceritakan langsung ke saya. Dia bilang, ya mama saya itu adalah seorang yang berjuang, berkorban untuk keluarga kami. Pernah waktu masih muda, waktu bapak saya sudah meninggal, 1 tahun setelah bapak saya meninggal, ada yang melamar dia, orang yang sudah punya kerja, sudah bagus ya, tapi dia bilang, saya mau membesarkan anak-anak saya, meskipun susah saya mau membesarkan, karena mereka akan ingat-ingat semua nanti apa yang saya lakukan untuk mereka. Makanya mereka ini begitu berjuang ya, menjaga mama mereka, karena selalu ingat ya, bagaimana perjuangan mama mereka untuk keluarga. Jadi marilah kita belajar dari Amsal ini. Mari kita menjadi ibu yang berjuang untuk keluarga kita. Bahkan di sini dikatakan berkorban untuk keluarga kita, untuk kebaikan keluarga kita. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur karena melalui firman Tuhan memberikan kami sebuah teladan di dalam berjuang untuk mengurus keluarga kami, berkorban untuk suami dan anak-anak kami, sehingga mendatangkan kebaikan bagi keluarga kami. Tuhan, tolonglah kami sebagai ibu-ibu dalam mengurus rumah tangga. Kami penuh kelemahan. Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat dan sukacita untuk bisa belajar dari firman Tuhan. Dan Tuhan yang memberkati kami di dalam mengurus rumah tangga dengan baik. Dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, saya serahkan ke pemimpin pujian.